Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Wattaba'u atufun ala nabadha, dan bermula wattaba'u itu ataf kepada nabadha, artinya nabadhahu kullama ahadu ahdan, setiap kali mereka berjanji kepada Allah satu janji, nabadhahu bisa membuang akannya janji oleh satu kelompok dari mereka. Jadi kalau wattaba'u kita ataf kepada nabadha jadi jawab kullama, berarti ittaba'u juga jadi jawab. Nah, inilah muskilnya nanti. Setiap kali mereka berjanji kepada Allah satu janji, niscaya mereka mengikuti akan apa yang dibaca oleh syaitan. Makanya di sini nanti Hasyiah Syekh Moshi, Syekh Ahmad Sahib protes. Ini nggak cocok wattaba'u atau kepada nabadha. Nah, wattaba'u kalau di dalam wattaba'u itu atau kepada nabadha. Ma tatlu ay talat, mengikuti oleh mereka Yahudi, ma tatlu akan apa yang telah dibaca oleh setan-setan. Tatlu bil mudhari. Ini tala yatlu tatlu ini alif farqiyah nih, bukan waw jamak, ini bukan, ini waw lam fi'il. Nah, cuma di sini mudhari bermakna madhi, mengikuti oleh mereka akan apa yang telah dibaca oleh setan. Nah, telah dibaca artinya kejadian ketika ayat ini diturunkan ayat ini kepada Nabi. Tapi kejadian setan membaca sihir itu pada masa Sulaiman. Berarti telah terjadi. Makanya mudhari bermakna madhi. Karena sekarang setan tidak lagi membaca sihir, kan? Dan mengikuti oleh mereka Yahudi akan apa yang telah dibaca oleh setan-setan ala ahdi mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi ala di sini bermakna fi. Ala ahdi fi ahdi mulki Sulaiman. Ada dua nanti di sini. Ala bisa bermakna ala, bisa juga ala bermakna fi. Fi ahdi, karena ahdi kan zaman. Jadi fi pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Apa ma yang dibaca itu minasiri bayan bagi ma. Ya. Nah, kita perjelas dulu dari hasyiah. Qauluhu atufun ala nabadha. Ustuskila, dimuskilkan bi annal ma'tufa 'alal jawabi jawabun. Dimuskilkan dengan bahwa sungguh yang diataf kepada jawab itu jadi jawab. Kalau nabadha jawab kullama, berarti ittaba'u yang kita ataf kepada nabadha juga jadi jawab. Sementara ittaba'u nggak cocok jadi jawab. Ya. Wa qauluhu ittaba'u la yasluhu ayyakuna jawaban. Dan bermula ucapan atau firman Allah ittaba'u itu tidak pantas oleh bahwa ada yaitu sebagai jawab ulama. Kenapa? Li'adami tarattubihi ala syarti. Karena tidak tertibnya jawab di atas syarat. Antara syarat dan jawab tidak munasabat. Ya, setiap kali mereka berjanji, mereka membacakan sihir. Padahal sihir itu sudah terjadi. Li'annahu sabiqun ala bi'asati Rasulillah. Karenanya jawab itu sudah mendahului, atau li'annahu
Karena sungguhnya ittaba'u. Qauluhu ittaba'u. Di mana ittaba'u ini jadi jawab. Li'annahu karena sungguhnya ittaba'u itu mendahului kepada kebangkitan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fal ahsanu atfuhu ala jumlati walamma ja'ahum Rasul bayanun li su'i halihim. Maka yang lebih bagus itu atafnya ittaba'u kepada jumlah walamma ja'ahum. Walamma ja'ahum. Nah, kemudian wattaba'u kita ataf pada walamma ja'ahum. Manakala datang kepada mereka oleh seorang rasul dari sisi Allah, ya kan? Rasul yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, mereka membuang kitab Allah dan juga mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Jadi berarti aktaf ini untuk menjelaskan tentang keburukan mereka Yahudi. Nah, fal ahsanu maka yang lebih baik itu atfuhu. Atafnya ittaba'u kepada jumlah walam maja'ahum rasulun. Bayanon. Itu sebagai bayan, sebagai penjelasan lisu ihalihim bagi buruknya keadaan mereka. Qauluhu aitalat. Tadi matatlu aitalat. Asyara bidzalik. Qauluhu aitalat itu mengisyarah ianya mufasir dengan demikian. Kenapa beliau menafsirkan tatlu dengan talat? Oh, beliau mengisyarah ila annal mudhari'a bi ma'nal madhi. Kepada bahasa mudhari' itu dengan makna fi'il madhi. Kenapa mudhari' harus di makna madhi? Kalau madhi berarti sudah terjadi. Kalau mudhari' sedang dan akan. Beliau memberikan alasan li'anna sama'a mahfudatun min istiraqihim sam'a min bi'asati Rasulillah. Karena langit itu terjaga dari mencurinya mereka setan akan mendengar mulai dari kebangkitan Rasulullah. Dulu sebelum Nabi diutus jadi Rasul, setan bisa naik ke langit. Langit pertama mungkin mendengar-dengar suara gaib ya. Ya, suara-suara kebenaran. Kemudian mereka menyampaikan kepada para dukun-dukun. Semenjak Nabi diutus oleh Allah, langit terjaga ketat. Nah, setiap kali setan mau naik, dia dilempar oleh tahi bintang kan dalam Al-Quran. Nah, jadi makanya tidak cocok bermakna tatlu. Nah, watalat bimakna karoat. Dan talat itu dengan makna karoat atau kazabat. Apa yang berbohonglah oleh setan pada masa Nabi Sulaiman. Kemudian tadi kauluhu ala ahdi. Kauluhu ala ahdi. Ini kita baca dikit-dikit. Kauluhu ala ahdi. Ala bimakna fi. Ala itu dengan makna fi. Wa ahdi bimakna zamanin. Ahdi atau wa ahdu itu bermakna zaman. Jadi ala ahdi adalah fi zamani mulki Sulaiman. Pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. At-takdir, bermula takdir itu wattaba'u ma talatis syayatinu fi zamani mulki Sulaiman. Mengikuti oleh mereka Yahudi akan apa yang telah dibaca oleh setan-setan dibaca pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Ini ada kemungkinan kedua. Wa yahtamilu anna tatlu bimakna tataqawalu. Dan muhtamallah oleh buah sungguh tatlu itu dengan makna tataqawalu. Kalau tataqawalu itu mengada-ngada, mengatakan perkataan dusta. Nah, ma tataqawalu, la tataqawal alayya, janganlah engkau berdusta atas nama saya misalnya. Jadi ya tamel muhtamallah oleh buah sungguh tatlu itu dengan makna tataqawalu. Wa ala babiha dan bermula ala huruf jar itu di atas babnya ala. Ya ala tetap bermakna ala. Wa muta'alliquha mahdzuf dan bermula muta'alanya tataqawalu maknanya maf'ulnya ya kan atau yang berkaitan dengan tataqawalu itu mahdzuf. Takdiruhu bermula takdirnya muta'alaq itu alallahi 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 artinya fayasirul makna maka jadilah makna itu wattaba'u ma tataqawwaluhu syayatinu 'ala Allah zamana mulki Sulaiman. Mengikuti oleh mereka Yahudi akan apa? Tataqawwaluhu yang memalsukan akannya. Akan ma yang mengada-ngada akannya ma oleh setan. Akan ma yang memalsukan akannya ma oleh setan, memalsukan atas Allah. Zamana mulki Sulaiman pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Qauluhu minas sihri, ini minas sihri di sini nih. Apa ma itu sihir? Qauluhu minas sihri bayanun 5. Di qauluhu minas sihri itu bayan bagi ma, di mana ma ini mausul.
Ya, wa'idul mausul wa'aidul mausuli mahdhuf. Dan bermula aid mausul itu mahdhuf. Takdiruhu ini takdiruhu bermula takdirnya. Aid itu tatluhu. Ma tatluhu. Ma yang telah membaca akannya ma oleh setan-setan. Apa ma yang dibaca itu? Sihir. Nah, selesai ya. Kita kembali ke tafsir. Wa kanat dafanathu tahta kursiyihi lamma nuzi'a mulkuh. Dan ada ianya setan, itu dafanathu, menguburkan ianya setan akannya sihir di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Kapan kejadian itu? Lamma nuzi'a, manakala dicabut akan kerajaannya Nabi Sulaiman. Artinya dalam kisah ini, berarti Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya selama 40 hari. Ya. Atau ada tafsir kedua. Kanat tastarikus sam'a. Atau ada ianya setan-setan itu tastarikus sam'a, mencuri ia akan dengar. Mencari informasi. Mencuri informasi. Watadumu ilahi akadziba. Dan menambahkan ia. Tadumu, mengumpulkan ia. Menambahkan ia kepadanya sam'a yang dicuri. Dan menambahkan ia kepadanya sam'a bermakna masmu. Menambahkan ia kepada apa yang didengar tadi akadziba akan kebohongan-kebohongan. Watulqihi ilal kahanati, dan memberikan tulqi ya. Tulkil kalam maknanya menyampaikan ucapan, berceramah. Tulqihi, dan mencampakkan ia akannya kebohongan tadi atau menyampaikan ia akannya kebohongan ilal kahanati kepada para dukun-dukun. Fayudawinunahu, maka menyusun oleh mereka para dukun ini akannya kebohongan. Jadi satu kitab diajarkan kepada orang-orang. Wafashadzalika, dan menyebarlah oleh demikian. Wasya'a annal jinna ta'lamul ghaiba, dan masyhurlah. Sya'a itu kayak kayak siaran radio menyebar. Wasya'a, menyebarlah oleh bawah sungguh jin. Itu tahu ia akan yang gaib. Seolah-olah jin tahu yang gaib, yang nggak diketahui oleh orang lain kan. Sehingga banyak juga orang yang percaya kepada jin. Padahal jin nggak tahu yang gaib. Kalau tahu dalam kisah Nabi Sulaiman meninggal sambil berdiri kan, megang tongkat. Ketika tongkat Nabi Sulaiman ambruk, baru beliau jatuh. Ketika tongkat Nabi Sulaiman hancur nanti, Nabi Sulaiman baru terjatuh. Selama lama Nabi Sulaiman berdiri itu, jin setan tetap bekerja. Ya, artinya setan nggak tahu yang gaib. Kalau tahu nggak mungkin dia bekerja. Sementara Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nanti ada kisah di depan. Fajama'a Sulaimanul kutuba wa dafanaha. Dan mengumpulkan oleh Nabi Sulaiman akan kitab-kitab. Wa dafanaha, dan mengumpulkannya Nabi Sulaiman akannya kitab-kitab. Kitab yang berisi sihir, kebohongan. Falamma mata, maka manakala meninggal ianya Nabi Sulaiman, dallati syayatinu alaihan nasa. Menunjukkan oleh setan-setan kepadanya kitab-kitab akan manusia. Setan kasih tahu manusia bahwa Nabi Sulaiman menguburkan kitab yang mengandung keajaiban di sana. Fastakhrajuha, maka mengeluarkan oleh mereka manusia makanya kitab-kitab fawajadu fiha sihra, maka mereka mendapati dalamnya kitab itu akan sihir. Faqalu, maka mereka berkata, innama malakakum bihadza, hanya saja menguasai hanya Sulaiman akan kamu. Sulaiman jadi raja kamu dengan ini kitab yang ada sihirnya. Fata'allamu, maka pelajari olehmu akannya kitab sihir agar kamu jadi raja juga. Warafadu kutuba ambiyaihim, dan mereka membuang akan kitab-kitab dari nabi-nabi mereka. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, tabri'atan li Sulaimana, karena untuk membebaskan Nabi Sulaiman, waraddan alal Yahudi, dan karena membantah kepada Yahudi, fi qaulihim, pada ucapan mereka Yahudi. Yahudi menyatakan, unduru ila Muhammadin, perhatikan olehmu kepada Muhammad, yadhkuru Sulaiman fil anbiya'i, menyebutkan dianya Muhammad akan Sulaiman dalam kelompok para nabi. Wa makana illa sahiran, padahal tidak ada ianya Sulaiman kecuali tukang sihir. Untuk membantah ucapan Yahudi ini, Allah menurunkan firman-Nya, wa ma kafara Sulaimanu, tidak kafirlah oleh Sulaiman, ailam ya'malis sihra, artinya tidak mempraktekkan ianya Sulaiman akan sihir. Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Kenapa? Li'annahu kufrun, karena sihir itu kekafiran.
Nah, makanya nggak mungkin seorang Sulaiman, yang Sulaiman itu nabi, mengamalkan sihir. Walakin nasyayatina kafaru. Tetapi setan-setan itulah mereka kafir. Lakinna bitasdid dengan tasdid, wa takhfif boleh juga dengan takhfif. Lakinna atau lakin. Tapi karena di sini lakinna, makanya asyayatina sebagai isim lakinna. Nah, kita baca kisah sedikit di sini kan. Tadi kisahnya tadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Aukanat tadi ya. Aukanat tastarikus sam'a. Jadi ada dua penjelasan di sini. Mengikuti oleh Yahudi akan apa yang dibaca oleh setan. Nah, yang dibaca oleh setan itu pendapat pertama menyatakan itu sihir. Pendapat pertama bukan sihir, tapi rahasia yang didengarkan oleh setan di langit, kemudian dicampur dengan kebohongan-kebohongan. Kemudian disampaikan kepada para dukun. Itulah yang dibaca oleh setan dan diikuti oleh Yahudi. Nah, ini. Qauluhu au kanat tastariku sam'a au litanwi il khilaf. Bermula au di sini itu membagi khilaf. Artinya khilaf ada dua. Ada dua pendapat. Li'annahu ukhtulifa fil ladzi taba'athul yahud. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu ukhtulifa. Diperselisihkan pada alladzi yang mengikuti akannya alladzi oleh Yahudi. Yang diikuti oleh Yahudi itu apa sih? Nah, wattaba'u ma tatlu. Mengikuti oleh mereka Yahudi akan ma. Ma itu apa? Nah, itu yang khilaf. Faqila maka dikatakan huwa sihrul ladzi wada'athu syayatinu tahta kursiyihi lamma nuzi'a mulkuh. Dikatakan orang dianya alladzi yang diikuti oleh Yahudi, yang dibaca oleh setan, itu sihir yang telah meletakkan akalnya sihir oleh setan-setan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Kapan kejadian itu? Lamma nuzi'a, ketika dicabut akal kerajaannya Nabi Sulaiman. Kemudian pendapat kedua nanti, ini pendapat ini mu'taradah, ini ada kisah. Pendapat kedua nanti, bukan pendapat kedua, pendapat pertama itu yang di atas yaitu sihir. Nah, bukan. Pendapat kedua ini yang didengar oleh setan. Mana yang kedua? Ini kepanjangan ceritanya. Ulang lagi ya. Oh kana atau ada ianya setan itu mencuri ia akan dengar. Berarti kan ada dua. Yang diikuti oleh Yahudi pertama sihir. Yang kedua informasi dari setan yang ditambahkan dengan kebohongan-kebohongan. Kemudian kauluhu au kanan tastarikus sam'a. Oh di sini untuk membagi khilaf. Karena ada khilaf pada yang diikuti Yahudi. Kil menyatakan yang diikuti Yahudi itu sihir. Inilah pendapat pertama tadi minas sihir di data. Nanti ada satu lagi pendapat yang menyatakan yang diikuti oleh Yahudi itu itulah informasi dari setan. Nah, ini baru kisah. Kenapa bisa Nabi Sulaiman hilang kerajaannya? Ini ceritanya. Wasababu zalika anna mra'atan min nisa'i Sulaimana sajadat li sanamin arba'ina yawman. Bermula sebab demikian. Sebab demikian Nabi Sulaiman tidak berpuasa selama 40 hari. Sebab demikian juga sungguh seorang istri dari istri-istri Nabi Sulaiman itu sajadat. Sujud ia bagi patung arba'ina yauman 40 hari. Ini istri Nabi juga kadang-kadang ada yang bandel lah. Bahkan kafir. Sujud bagi patung kan kafir. Kayak anak Nabi Nuh misalkan Kanaan. Ini anak istri Nabi Sulaiman juga sujud pada patung 40 hari. Fa'atabahullah. Maka mencela akannya Nabi Sulaiman oleh Allah. Ataba ini semacam celaan, menghukum, mengatap akannya Nabi Sulaiman oleh Allah binadzi mulkih dengan diambil kerajaannya tilkal muddata pada pada masa itu 40 hari. Wasababu adlihi annahu kana khatimuhu alladhi nazala bihi adamu minal jannati yada'uhu idza dakhala al-khala inda imra'atin min nisa ini jadi rada aneh. Bermula sebab azli, sebab terpecatnya Nabi Sulaiman
dari kerajaan. Nah, ini ceritanya Nabi Sulaiman bisa menguasai kerajaannya karena ada cincin. Ini kan kayak aneh gitu ya. Cincin cincin ajaib gitu. Kalau kayak cerita jin Timur Tengah terbang di sajadah, ini Nabi Sulaiman punya cincin ajaib. Begitu menggosokkan cincinnya semua tunduk kepadanya. Ini kemungkinan Israelian nih. Ya, kita pelajari lagi nanti. Bermula sebab terpecatnya Nabi Sulaiman itu bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu karena khatimuhu adalah cincinnya Nabi Sulaiman. Cincin yang nazala bihi Adamu yang turun dengan cincin itu oleh Nabi Adam dari surga itu cincin bersama Nabi Sulaiman, cincin yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga itu, ya ba'ahu meletakkan ianya Nabi Sulaiman akannya cincin idza dakhalal khala. Ketika masuk ianya Nabi Sulaiman ke khala, ke toilet, ke kamar mandi. Ketika beliau mau masuk kamar mandi, WC, beliau buka cincinnya. Mungkin di situ ada tulisan nama Allah gitu. Jadi dibuka, ditaruh indam ra'atin min nasa'eh, ditaruh di sisi seorang perempuan dari istri-istrinya. Letakkan ya Nabi Sulaiman akannya cincin. Ketika masuk ia ke dalam khala, kakus, di sisi istri dari istri-istrinya, Tusammal Aminata, yang dinamakan akan dianya Imra'ah ini, istri itu bernama Aminah. Namanya Aminah, terpercaya. Wa kana kullu man labisahu yamlikud dunya bima fiha, dan adalah setiap orang yang memakai akannya cincin itu memiliki ya menguasai akan dunia dengan apa yang ada dalamnya dunia. Makanya banyak orang sekarang cari cincin Nabi Sulaiman biar bisa menguasai dunia. Nah itu. Fawada'ahu indaha, maka meletakkan oleh Nabi Sulaiman akan cincin itu di sisinya istri tadi maratan pada suatu kali itu kejadian. Faja'aha syaitanun yusamma sakhral marid. Maka datang kepadanya istri oleh setan. Nah, ini istri Nabi Sulaiman digoda setan. Yusamma sakhral marid, dinamakan akan ianya setan akan si sakhral marid. Watasyakkala, dan menjelma ia, tasyakala berubah bentuk, menjelma ia bisyakli Sulaimana dengan bentuk Nabi Sulaiman. Jadi seolah-olah Nabi Sulaiman. Berarti istri Nabi Sulaiman nggak tahu kalau ini bukan Nabi Sulaiman. Wa talabal khatimah, dan meminta ianya setan tadi akan cincin, fa'atadhu lahu, maka memberikan ianya istri akannya cincin baginya. Baginya setan sakral marid. Suma atal kursiya, kemudian datangi ya setan akan kursi Nabi Sulaiman. Wajalah sa'alahi, dan duduk ia di atasnya kursi arba'ina yauman selama 40 hari. Nah, inilah dia jadi raja menggantikan Nabi Sulaiman. Fajama'ati syayatinu kutubah sihiri, maka mengumpulkan oleh setan-setan akan semua kitab-kitab sihir. Wadafanatha tahta kursihi, dan menguburkan ianya setan akannya kitab sihir di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Sumalamma ingkaddatil muddatu, kemudian manakala berlalulah oleh masa kekuasaan setan itu sudah habis. Al amru, dan datanglah oleh urusan bitauliyati Sulaiman dengan pengangkatan Sulaiman sanian pada kali kedua. Nah, ini Nabi Sulaiman sudah berkuasa lagi. Tara syaitanu, terbanglah oleh setan. Setan yang duduk di kursi Nabi Sulaiman yang jadi raja selama 40 hari terbang. Maka al-kha, ini lucu ceritanya. Maka al-khatimu, maka jatuhlah oleh cincin itu. Fil bahri, dalam laut, jatuh ke laut. Fahamalat hudabbatun min dawab bilma, maka membawa akannya cincin oleh satu binatang dari binatang-binatang air. Wa atat hubihi, dan membawakan ianya binatang akannya Nabi Sulaiman dengannya cincin. Jadi cincin itu dikembalikan lagi kepada Nabi Sulaiman hingga Nabi Sulaiman berkuasa lagi. Ini kan aneh ceritanya kan? Ya. Fa'amara Sulaiman syayatina ayyatu bisakhril marid, maka memerintahkan oleh Nabi Sulaiman akan semua setan-setan bahwa mendatangkan oleh mereka dengan sakhril marid. Nabi Sulaiman berkata, mana si sakhril marid nih yang telah mencuri cincinku, datangkan ke sini. Fa'atau hubihi, maka fa'atau, datanglah mereka setan, membawa oleh mereka setan, kepadanya Nabi Sulaiman, bihi, dengannya si sakral marid. Fa'atau hubihi, maka datanglah mereka kepadanya Nabi Sulaiman bihi dengan membawa si sakral marid setan ini. Fa'amarahum ayaftahu sakhratan, maka merintahkan Nabi Sulaiman kan mereka ayaftahu, bahwa mereka membuka akan satu batu. Batu besar dibuka. Fa'alu, maka mereka melakukannya. Summa amarahum ayyadha'uhu fiha. Kemudian memerintahkan oleh Nabi Sulaiman akan mereka agar mereka meletakkan akannya si sakral marid fiha, dalamnya batu tadi. Dikurung dalam batu.
Wa yasuddu alaihi birrasasi wan nuhas, dan mereka menutupi di atasnya batu tadi birrasah dengan timah-timah wan nuhas dan tembaga. Wa yarmuhu fi ka'dil bahril malih, dan mereka melemparkan akannya di sakral marid bersama batu tadi fi ka'dil bahril malih, dalam dasar laut yang asin. Fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Falamma mata Sulaimanu, manakala meninggallah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dallati syayatinu ala tilkal kutubil madfunatin nasa. Menunjukkan oleh setan-setan kepada kitab-kitab yang terkubur itu akan manusia. Ini setan kan yang di dalam batu, yang di penjara satu doang. Ini setan lain masih banyak nih. Nabi Sulaiman meninggal, setan lain bangkit, menunjukkan ini kitab yang dikuburkan. Nah, ini pendapat kedua. Wakilah. Nah, pendapat kil kedua yang diikuti oleh Yahudi, yaitu innahu mastarakat husyayatinu minas sama. Dikatakan sungguhnya yang diikuti oleh Yahudi itu mah istarakathu, yang mencuri akannya oleh setan-setan minas sama, dari langit. Maka syaitan yasma'ul kalimat sidqa, maka adalah setan itu mendengar ya akan kalimat yang benar. Wa yad'u 'alaiha tis'atan wa tis'ina kazbatan, dan meletakkan ya di atasnya kalimat yang benar akan 99 kebohongan. Ya, makanya ucapan setan, ucapan tukang ramal itu kadang-kadang ada benarnya sedikit ya, banyak bohongnya. Wa yulqiha ilal kahanati ila akhiri maqalal mufasir, dan menyampaikan dianya setan akannya kebohongan tadi pada para dukun-dukun ila akhiri maqalal mufasir, hingga akhir yang dikatakan oleh mufasir. Nah, ceritanya. Maka manakala meninggal yang Nabi Sulaiman, dallati syayatin, menunjukkan oleh banyak setan kepadanya kita-kita. Ini banyak setan, maksudnya satu setan jenis ini. Dallati syayatin al muradu al jinsu, bermula yang dimaksud itu jenis. Li'anna alladzi dalla syaitanun minhum, karena alladzi yang menunjukkan, yang alladzi itu satu setan dari mereka. Satu setan saja yang menunjukkan tempat kitab itu, bukan semua setan. Jenis setan. Nabi Sulaiman nggak mungkin mengamalkan sihir di annahu kufrun, karena sihir itu kekafiran. Nah, ini li'annahu kufrun, karena sihir itu kafir, ai fi syar'ihi. Pada syariat Nabi Sulaiman pun sihir itu kafir. Wa amma fi syar'ina fa fi tafsilun. Adapun pada syariat kita, maka padanya sihir itu ada tafsirnya. Tergantung sihirnya bagaimana. Fa ini atakada sihatahu, maka jika meyakini ianya penyihir, meyakini ia akan benarnya sihir. Wa annahu yuksiru binafsihi, dan bahwa sungguhnya sihir itu memberi bekas ya dengan dirinya. Ya, sihir memang punya kekuatan. Bahwa kufrun, maka sihir itu menjadi kufur juga. Wa amma in ta'allamahu liyashura bihin nas fa huwa haramun. Adapun jika mempelajari ia akannya sihir, tidak meyakini kalau sihir itu punya kekuatan sendiri, hanya sebab saja. Adapun jika mempelajari ia akannya sihir liyashura, agar menyihir ia dengan sihir itu akan manusia, bahwa haram hukumnya sihir. Fa in kana lali syai'in, dan jika ada ianya mempelajari sihir bukan karena sesuatu, belajar aja pengen tahu. Fa makruh. Fa in kana liyubtila bihi sihra, dan jika ada ianya belajar sihir agar membatalkan ia dengan sihir akan sihir untuk membantah sihir lain. Fajaizun, maka boleh. Tapi dengan ketentuan ini kan. Di sini memang tidak dijelaskan dengan ketentuan. Dalam mantra-mantra sihir itu tidak mengandung kekufuran. Tapi kalau mantranya saja mengandung kekufuran, begitu kita belajar, kita mengucapkan kata-kata kafir, jadi kufur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arrafahu Ibnul Arabi bi annahu kalamun mu'allafun yu'azzimu bihi ghairullah. Mendefinisikan akan sihir oleh Ibnu Arabi dengan bahwa sungguhnya sihir itu kalamun mu'allaf. Kalam-kalam yang disusun, yu'adzamu bihi, yang diagungkan dengan kalam itu, yu'adzamu, yang diagungkan dengan kalam itu ghairullah, akan selain Allah. Wa tunsabulahul maqadiru, dan dinisbatkan baginya selain Allah akan kemampuan-kemampuan. Kalam yang mengandung tentang memuliakan selain Allah, muji jin segala macam, menyatakan makhluk punya kemampuan ya, makanya jadi kafir.
Fa'alaihi huwa kufrun, maka di atasnya definisi Ibnu Arabi, dianya sihir itu kufur. Kata fi syar'ina, hingga dalam syariat kita sekali. Wa ibaratul Ghazali tufidu ma qalahu Ibnu Arabi. Bermula ibarat Imam Ghazali itu memberi faedah, hanya ibarat akan ma yang mengatakan akan nyama oleh Ibnu Arabi. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali juga sama. Definisi sihir ya seperti definisi Ibnu Arabi. Berarti sihir itu bisa menyebabkan kekufuran. Nauzubillah. Nah, itu dia titik di sini ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab, wal maaf. Wa ada manfaatnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil